Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini saya Aris sebagai moderator pada kegiatan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Rahmat Taufik MPC selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi serta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul perkembangan kognitif anak. Kemudian di sini juga saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 1. Yang pertama ada Aliata Raffi Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 043, kemudian ada Santia Vidi Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 046, kemudian ada Raisa Gilang Amelia dengan 3 digit NIM terakhir 047, kemudian ada saya sendiri, Aris Dwi Sulistia dengan 3 digit NIM terakhir 053, kemudian ada Riana Devianti dengan 3 digit NIM terakhir 054, kemudian ada Riva Juliana Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 056. Oke, bisa next. Untuk pemateri selanjutnya, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Raffi Ramadhani akan menjelaskan mengenai teori perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, sebuah kota kecil di Swiss. Piaget memulai karirnya sebagai seorang ahli biologi, khususnya tentang moluska, yaitu mengenai kerang-kerangan. Namun, ketertarikan pada ilmu pengetahuan dan sejarah ilmu pengetahuan segera diikuti dengan ketertarikannya pada keong. Karena dia semakin larut dalam penyelidikan bagaimana proses pemikiran yang bekerja dalam sains. Akhirnya dia tertarik pula untuk menyelidiki apa sesungguhnya pikiran itu, khususnya tahap-tahap perkembangannya. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki berkemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dengan kemampuan inilah, balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju untuk rumit. Kemampuan-kemampuan ini disebut Piaget dengan skema. Definisi perkembangan kognisi. Kognisi kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki padanan kata knowing atau mengetahui. Berdasarkan akar teoritis yang dibangun oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan kognisi dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya sama, yaitu aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Nasser dalam Morgan et al. Meli Latifa tahun 2008 mendefinisikan kognisi sebagai proses berpikir di mana informasi dari panca indera diinformasi, direduksi, dielaborasi, diperbaiki, dan digunakan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aliatar atas pemaparannya. Kemudian untuk pemateri selanjutnya, Sentia, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah kognitif menurut para ahli. Istilah kognitif menurut Chaplin, Muhyiddin Syah pada tahun 2007, 66 adalah salah satu wilayah atau domain atau ranah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Ranah kognitif juga memiliki hubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian dengan ranah rasa. Menurut Sandstrom, Meli Latifah pada tahun 2018, kognisi mengacu kepada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disimpan dan ditransformasi, serta dipanggil kembali dan digunakan dalam aktivitas kompleks seperti berpikir.
Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa kognisi merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang meliputi kemampuan dan aktivitas mental yang terkait dalam proses penerimaan, pemrosesan, dan penggunaan informasi dalam bentuk berpikir, pemecahan masalah, dan adaptasi. C. Tahap-tahap Piagetan. Melalui observasinya, Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Masing-masing tahapan berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Menurut Piaget, semakin banyak informasi tidak membuat pikiran anak lebih maju. Kualitas kemajuan berbeda-beda. Tahap-tahap perkembangan kognitif tersebut adalah tahap sensori motorik, usia 0-2 tahun, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal, usia 11-15 tahun. Sekian dari saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Cynthia atas pemaparannya. Kemudian untuk materi selanjutnya, Raisa, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun. Dalam tahapan ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka dengan gerakan motor atau otot. Pada awal tahap ini, bayi memperlihatkan tak lebih dari pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia. Di usia antara 1-4 bulan, seorang bayi mengandalkan reaksi sirkular primer, yaitu tindakan atau gerakan yang dia buat sebagai respon dari tindakan sebelumnya dengan bentuk yang sama. Di usia 4-12 tahun, bayi beralih pada reaksi sirkular sekunder yang berisi tindakan-tindakan yang berusaha terlibat dengan lingkungan sekitar. Yang kedua ada tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuisis. Pemikiran praoperasional terdiri dari 2 subtahap, yaitu tahap fungsi simbolis dan tahap pemikiran intuitif. Subtahap fungsi simbolis terjadi di usia 2-4 tahun. Dalam subtahap ini, anak kecil secara mental mulai mempresentasikan objek yang tidak hadir. Ini memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi-dimensi baru. Perkembangan bahasa yang mulai berkembang dan kemunculan sikap bermain adalah contoh dari peningkatan pemikiran fungsi simbolis. Anak kecil mulai mencoret-coret gambar orang, rumah, mobil, awan, dan benda-benda lain di dunia ini. Subtahap pemikiran intuitif adalah subtahap kedua, dimulai usia 4 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini, mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Piaget menyebut tahap ini sebagai intuitif, karena anak-anak tampaknya merasa yakin terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka. Tetapi, tidak menyadari bagaimana mereka bisa mengetahui apa-apa yang mereka ingin ketahui. Artinya, mereka menyatakan bahwa mereka tahu sesuatu, tapi mereka mengetahuinya tanpa menggunakan pemikiran rasional. Contohnya, mereka sulit untuk menempatkan benda atau sesuatu ke dalam kategori yang pas. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih dari Raisa atas pemaparannya. Kemudian, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tahap operasional konkret dimulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun, pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi penalaran logika menggantikan penalaran intuitif. Tetapi hanya dalam situasi konkret, kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Operasi konkret membuat anak bisa mengkoordinasikan beberapa karakteristik.
Pada level operasional konkret, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya mereka bisa lakukan secara fisik, dan mereka dapat membalikan operasi konkret ini. Yang penting dalam kemampuan tahap operasional konkret adalah mengklasifikasikan atau membagi sesuatu menjadi sub yang berbeda-beda dan memahami hubungannya. Tahap ini dimulai dengan tahap progresif decentering di usia 7 tahun. Dalam tahap ini, seorang anak juga belajar melakukan pemilahan, classification, dan pengurutan seriation. Contoh percobaan pengertian dalam hal ini adalah meminta anak untuk memahami hubungan antar kelas. Salah satu tugas itu disebut seriation, yakni operasi konkret yang melibatkan stimuli pengurutan di sepanjang dimensi kuantitatif. Kemudian yang keempat ada tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Kemudian, implikasi teori Piaget terhadap pendidikan. Tujuan utama dari teori perkembangan kognitif dari Piaget adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara pikiran berkembang dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Satu hal yang harus digarisbawahi dalam proses pemaparan teori dan prinsip perkembangan kognitif Piaget dalam proses pembelajaran bagi para pendidik adalah tidak semua prinsip dalam teori Piaget dapat berlaku utuh pada setiap siswa. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2003, teori ini merupakan outline atau garis besar yang berhubungan dengan kapasitas-kapasitas kognitif dalam diri siswa dari masa ke masa. Kemudian Wolford dan Nikolic mengemukakan dua implikasi teori Piaget dalam praktek pendidikan, yaitu membantu para pendidik yaitu yang pertama menentukan kemampuan kognitif peserta didik, lalu yang kedua memiliki strategi pembelajaran. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kritikan terhadap teori perkembangan kognitif Piaget. Teori Piaget tidak luput dari kritikan. Beberapa pertanyaan muncul tentang estimasi terhadap kompetensi anak di level perkembangan yang berbeda-beda, tentang tahap-tahap perkembangan dan pelatihan anak untuk melakukan penalaran pada level yang lebih tinggi. Kritikan juga mengarah pada pandangan Piaget tentang melatih anak untuk menalar pada level yang lebih tinggi. Beberapa anak yang pada tahap perkembangan kognitif seperti praoperasional dapat dilatih untuk menalar seperti tahap kognitif yang lebih tinggi, misalnya operasional konkret. Ini menimbulkan problem pada Piaget. Dia mengatakan bahwa pelatihan seperti itu tidak efektif dan dangkal, kecuali si anak berada dalam titik transisi kedewasaan antara tahapan tersebut. Teaching strategis. Yang pertama, bekerja dengan pemikir pra-operasional, yaitu tujuannya untuk mengurangi egosentrisme, libatkan anak dalam interaksi sosial. Lalu yang kedua, bekerja dengan pemikir operasional konkret,
Dengan cara rencanakan aktivitas di mana murid berlatih konsep mengurutkan hierarki secara menaik atau menurun. Yang ketiga, bekerja dengan pemikir operasional formal. Dengan cara sadari bahwa banyak anak yang bukan pemikir operasional formal yang sempurna. Lalu yang keempat, dengan menerapkan teori Piaget untuk pendidikan anak. Gunakan pendekatan konstruktivis, maka murid lebih baik diajari untuk membuat penemuan, memikirkannya, dan mendiskusikannya, bukan dengan diajari menyalin apa-apa yang dikatakan atau dilakukan guru. Lalu yang berikutnya adalah tanda gangguan kognitif pada bayi. Menurut IDAI, terdapat beberapa tanda gangguan pada kognitif pada bayi, yaitu 2 bulan, kurangnya fixation, lalu 4 bulan, kurangnya kemampuan mata mengikuti gerak benda, 6 bulan, belum merespon atau mencari sumber suara, 9 bulan, belum babbling seperti mama atau baba, 24 bulan, belum ada kata berarti, dan 36 bulan belum dapat merangkai 3 kata. Perkembangan kognitif anak berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tetapi ada hal-hal tertentu yang dapat menjadi gambaran umum yang menandai perkembangan kognitif anak pada tiap usia. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Baik, terima kasih Riana atas pemaparan materinya. Kemudian untuk pemateri selanjutnya, Rifa, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendukung perkembangan kognitif anak. 5 tahun pertama seorang anak adalah tahap paling penting dalam pembentukan kemampuan intelektualnya. Sebagian besar perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh hubungan keluarga terdekat, terutama orang tuanya. Jadi, orang tua berada pada posisi penting dalam membantu pembentukan pola belajar, berpikir, dan berkembangnya anak. Di rumah, para orang tua bisa membantu anak-anak dalam memahami dunia di sekitarnya. Misalnya, ketika bayi menunjukkan ketertarikan pada suatu objek, Anda dapat membantu anak Anda untuk menyentuh dan mengamati objek tersebut. Seiring dengan pertambahan usianya, para orang tua juga harus terus menstimulasi anak-anak untuk selalu aktif bergerak menjelajahi lingkungan di sekitarnya. Berikan anak Anda kesempatan untuk mengatur dan menyusun barang-barangnya seperti buku dan mainannya. Melatih kemampuan bergerak dan menjaga keseimbangan anak juga dapat memicu perkembangan kognitif yang lebih baik. Selain itu, bersabarlah ketika anak memiliki serangkaian pertanyaan mengenai segala sesuatu di sekitarnya. Orang tua juga bisa mengajukan pertanyaan kepada anak untuk mengasah kemampuannya dalam memecahkan masalah. Namun, terkadang menilai kemampuan anak tidak semudah teori. Jika Anda merasa perkembangan kognitif Anda terlambat atau kurang sesuai, jangan ragu untuk meminta bantuan dan saran dari dokter. Selanjutnya ada kesimpulan. Pandangan teori perkembangan kognitif mempunyai pengaruh besar untuk memahami bagaimana anak memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Karya Piaget telah memperluas pemahaman kita tentang bagaimana kognisi berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tahap pemahaman yang berbeda pada usia yang berbeda pula. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman yang berkesinambungan dan bertambah luasnya pemahaman tentang informasi-informasi yang ditemui. Anak memiliki urutan dalam tahapan perkembangan kognitifnya dan pada setiap tahap. Baik kuantitas informasi maupun kualitas kemampuannya menunjukkan peningkatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rifa atas pemaparan materinya. Mungkin kemudian sekian presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.